Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta tabulon pot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabulon pot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya di dalam melakukan pemindahan bibit anggur ke pot yang lebih besar. Ada beberapa kriteria bibit anggur kita agar siap untuk kita pindahkan ke pot maupun tanam langsung di tanah. Jadi yang pertama, umur dari bibit anggur yang siap dipindahkan biasanya di atas 1 bulan setelah disambung ataupun dilakukan grafting. Jadi minimal 1 bulan sudah bisa kita pindahkan. Jadi dulu saya bahkan ada yang kurang dari 1 bulanan sudah saya pindahkan, karena itu juga tergantung dari kecepatan ataupun daya tumbuh entres yang kita sambung ke batang bawah ataupun anggur lokal. Sedangkan ciri lain yang mungkin bisa dijadikan patokan adalah ketika bibit anggur ini sudah mengeluarkan sulur. Jadi ketika sudah mengeluarkan tali semacam ini ataupun sulur, itu menandakan bibit anggur kita siap untuk di grounding ataupun dipindah ke pot maupun tanah. Selain itu, dipastikan juga akar yang ada di media tanam ini sudah lumayan banyak, sehingga ketika dilakukan pemindahan ke pot yang lebih besar maupun ke tanah, tanaman ini diharapkan bisa tumbuh dengan baik. Kali ini saya akan memindahkan anggur jenis Dobos Skipping yang ini kurang lebih umurnya sudah 1,5 bulan dari kita grafting ataupun sambung, dan untuk ketinggiannya ini kurang lebih sudah mencapai 40 cm. Untuk media tanam anggur ini sedikit berbeda dari tabulon pot yang lain. Jadi ada tambahan berupa sekam bakar, dan mungkin untuk komposisi maupun cara pembuatan dari media tanam anggur ini lain kali akan coba kita buat videonya secara terpisah. Baiklah, langsung saja akan saya praktekkan untuk cara memindahkan bibit anggur ini. Oh iya, sebelumnya untuk media tanam sebaiknya dipersiapkan paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan sebelum bibit anggur ini akan kita pindahkan. Dan ketika akan kita pindahkan, berhubung ini sudah kita diamkan selama sebulan, biasanya ini akan memadat, sehingga ketika akan kita tanam ada baiknya kita lakukan penggemburan lagi agar media tersebut tidak memadat.
Dan biasanya kalau saya bikinkan lubang di tengahnya dengan kedalaman setinggi dari polybag ini, sehingga harapannya jangan sampai media tanam ini menutup dari ruas ataupun mata tunas yang ada di atasnya. Dan kebetulan ini hanya ada satu mata tunas sehingga bisa dikatakan aman, karena ketika di bawahnya ini ada satu mata tunas lagi kemudian nanti tertimbun, biasanya akan menyebabkan ruas tersebut muncul akar, sehingga kadang bisa menyebabkan tanaman kita stuck terlebih dahulu. Akan tetapi berhubung di sini hanya ada satu mata tunas, sehingga tidak ada kekhawatiran hal tersebut akan terjadi. Baiklah, ini akan coba kita lepas. Kalau saya biasanya untuk melepas dari polybag ini tinggal kita tarik, akan tetapi harus dipastikan dulu untuk medianya harus padat, karena ketika tidak padat biasanya akan menyebabkan medianya ambrol sehingga akarnya akan terkoyak. Jadi ada baiknya untuk lebih aman, di bagian bawah ini kita sobek dulu, kemudian kita lepas. Akan tetapi kalau saya biasanya tinggal saya ginikan, dan kondisi akarnya seperti ini, sudah lumayan banyak. Kemudian untuk bibitnya juga sudah mengeluarkan sulur, sehingga diharapkan setelah kita pindah ke pot nantinya bisa hidup dan tumbuh dengan baik. Jadi untuk memindahkan bibit anggur ini, kalau saya punya perlakuan berbeda dari tabulam pot jenis yang lain. Jadi biasanya tanah yang akan kita timbun tidak melebihi batas dari tanah ataupun permukaan bibit yang akan kita tanam. Kalaupun melebihi, diusahakan jangan sampai menutup mata tunas ketika tanaman kita ataupun bibit kita ada mata tunas di bawahnya. Dikarenakan biasanya kalau sampai ada mata tunas kemudian mata tunasnya tertimbun, biasanya akan memacu munculnya akar ataupun tumbuhnya akar, sehingga kadang membuat tanaman kita menjadi terhenti pertumbuhannya ataupun stuck sementara, karena biasanya menunggu akar yang muncul di tunas tersebut berkembang, baru kemudian tanaman kita bisa tumbuh kembali. Kadang yang saya alami seperti itu, sehingga untuk tanaman anggur ini biasanya cukup kita timbun tidak melebihi dari batas atas dari ataupun permukaan dari bibit sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin akan saya contohkan di anggur yang lain biar lebih jelas. Jadi di sini ada bibit anggur yang lain. Jadi kebetulan di bawah ini ada mata tunas yang tidak kita timbun. Jadi kurang lebih seperti inilah. Jadi ketika kita graftingnya di atas ataupun sambungnya di atas, kemudian di bawahnya ini ada mata tunas, jangan sampai mata tunas yang di bawahnya ini kita timbun, karena biasanya tumbuh ataupun bibit yang baru akan stuck terlebih dahulu pertumbuhannya ketika ini sampai tertimbun, dan itu yang biasanya saya alami. Jadi kurang lebih seperti itulah.
cara saya di dalam melakukan pemindahan ataupun penanaman bibit anggur, baik itu ke pot maupun ke tanah langsung. Jadi ketika sudah kita timbun seperti ini, tinggal kita siram dengan menggunakan alat penyiram. Diusahakan menggunakan alat penyiram seperti ini ataupun gembor, sehingga ketika air kita siramkan, media tidak tergerus. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penyiramannya kalau yang saya lakukan. Jadi tidak ada media yang tergerus ataupun yang membuat media di bibit menjadi tergerus. Jadi kita siram sampai benar-benar basah dan merata. Jadi tidak langsung kita guyur pakai ember yang besar. Dikhawatirkan ketika kita guyur pakai ember, media tanam yang ada di bibit tersebut biasanya akan tergerus ataupun terkoyak. Jadi ada baiknya menggunakan gembor ataupun alat penyiram seperti saya tadi. Jadi kurang lebih seperti itu cara saya di dalam melakukan pemindahan bibit ke pot ataupun media yang lebih besar. Dan mungkin akan coba saya tunjukkan koleksi tabulam pot anggur saya yang lain yang sudah lumayan tumbuh dengan baik. Di sebelah sini ada tanaman anggur untuk jenis souvenir, walaupun ini varian lama, akan tetapi coba kita koleksi. Dan ini kemarin sempat terkena jamur dikarenakan intensitas hujan pada kesempatan kali ini cukup tinggi, sehingga coba kita atasi dengan menggunakan fungisida secara rutin seminggu 2 kali. Kemudian coba saya pindahkan di tempat yang agak terlindungi, karena ketika tanaman ini terkena hujan secara terus-menerus, ternyata agak susah untuk mengatasi jamur yang menyerang daun pada tanaman ini. Mungkin akan saya tunjukkan lagi untuk jenis yang lain. Di sebelah sini adalah jenis New Baikonur. Ini adalah anggur yang pernah kita tunjukkan sebelumnya, dan ini sempat bisa dikatakan mati untuk sambungannya. Jadi sama sekali tidak berdaun dan bahkan hampir kering. Akan tetapi alhamdulillah bisa tumbuh lagi. Dulunya tumbuh cabang baru dari batang bawah, namun saya biarkan begitu saja ataupun saya biarkan tetap hidup, dan ternyata di sambungan ataupun graftingan yang sempat mati tersebut bisa tumbuh kembali dan menjadi seperti ini. Namun ketika batang bawahnya kita biarkan, ternyata sampai membesar seperti ini, sehingga saya grafting ataupun sambung dengan jenis lainnya. Jadi ini baru coba kita sambung dengan jenis akademik, dan ini baru beberapa hari sudah kelihatan akan pecah tunas. Dan yang satunya mungkin akan saya sambung lagi dengan jenis yang lain. Jadi kurang lebih ini nanti akan coba kita jadikan 3 varian. Nah, mungkin untuk dokumentasi ataupun foto dari anggur ini ketika akan mati ataupun kritis,
coba kita tunjukkan. Jadi kurang lebih fotonya seperti ini. Yang atas itu kering, kemudian di kiri kanan muncul ataupun tumbuh tunas baru dari batang bawah. Dan ini memang sengaja kita biarkan, dan alhamdulillah ternyata di bagian atasnya muncul kembali, sehingga ini coba kita jadikan 3 varian. Akan saya coba tunjukkan tanaman anggur saya yang lain. Di sebelah sini adalah tanaman anggur untuk jenis akademik, dan ini juga masih dalam proses pembesaran batang. Namun kemarin kita coba potes di bagian atas ini ataupun di ujung atau pucuknya, dengan harapan bisa memberikan pertumbuhan secara merata di cabang-cabang anggur yang lain. Namun ternyata di bat paling atas ini tumbuh kemudian membawa calon bunga seperti ini. Jadi ini sebenarnya belum kita harapkan untuk bisa berbuah ataupun berbunga, akan tetapi di ujungnya sudah muncul bunga seperti ini. Dan ini sama sekali belum kita kasih perlakuan pupuk untuk memacu pembungaan. Akan tetapi ternyata untuk anggur jenis ini juga lumayan genjah, terbukti sudah mampu berbunga. Dan mungkin teman-teman bisa melihat rambatan anggur yang saya buat ini hanya sederhana saja, dan bahkan ada yang hanya menggunakan belahan dari bambu seperti ini. Ini dulu kita berusaha mencari rambatan anggur, akan tetapi belum menemukan, sehingga kita gunakan rambatan anggur seadanya. Yang penting bisa menopang tanaman kita dan juga kuat ataupun kokoh ketika anggur kita nanti bisa berbuah. Dan di bagian tengah biasanya saya kasih ajir untuk rambatan sementara. Jadi kalau seperti ini biasanya akan saya kasih ajir seperti ini. Akan tetapi kebetulan ajir yang kita pasang sudah lumayan panjang dan belum melebihi dari tinggi bibit yang kita tanam, sehingga ini belum kita kasih dengan ajir bantu. Akan tetapi ketika sudah kita pindahkan di pot, ada baiknya kita persiapkan ajirnya seperti ini. Ini juga menggunakan ajir seadanya. Yang penting nantinya bisa digunakan untuk rambatan bibit anggur yang kita tanam ini. Bagi teman-teman yang lahannya terbatas, sistem tabulan pot seperti ini bisa dijadikan alternatif ketika kita ingin menanam anggur. Jadi tidak harus punya lahan yang luas, kemudian membuat para-para dan sebagainya. Jadi dengan sistem seperti ini tentu saja akan menjadikan alternatif bagi teman-teman yang lahan ataupun pekarangannya sempit seperti di tempat saya ini. Jadi ini bisa menjadi solusi
yang terbaik ketika kita punya keinginan untuk menanam anggur, namun lahan yang ada di tempat kita terbatas, dan ini aja modalnya juga tidak terlalu besar ketika hanya menggunakan pot dengan para-para maupun ajir seadanya seperti ini. Namun kita bisa punya tanaman anggur, dan tentu saja ketika ini bisa berbuah nanti akan punya nilai tersendiri dan juga kebanggaan tersendiri. Selain itu, tentu saja ketika ini sudah berbuah, orang yang melihat tentu saja akan tertarik, sehingga tanaman ini nantinya bisa mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.